Alhamdulillahillazi jalla wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mustafa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil wafa. Amma ba'd. Para santriwan dan santriwati yang semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan mengkaji mengenai ikhtilaful a'immah atau ikhtilaful ulama fil fiqhiyah. Awas. Biasanya mengkaji perbedaan pendapat itu harus betul-betul mengerahkan pemikiran untuk mengadopsi dan berusaha menghafal dalil-dalil yang menjadi argumentasi dari masing-masing pendapat. Awas nih, karena madzhabul arba'ah, empat imam madhab dalam kajian ilmu fikih ini berbeda-beda pendapat dan masing-masing memiliki dalil. Jadi menguasai dalil tersebutlah untuk menguatkan pendapat masing-masing dan kita sekaligus bisa menyerap. Seperti umpama Imam Malik berpendapat begini, dalilnya ini. Imam Syafi'i berpendapat lain dari pendapat Imam Malik, umpama dalilnya ini. Kemudian Imam Hanafi berbeda pendapat dengan imam-imam yang lain, dalilnya ini itu. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat lain juga, dalilnya ini itu. Nah, jadi kajian madzhabul arba'ah atau ikhtilaful ulama harus memahami dari mana sumber penggabungan mereka dan bagaimana istinbatul ahkam mereka. Apa istinbatul ahkam? Istinbatul ahkam itu adalah berupaya mencari dalil-dalil yang ditetapkan untuk menjustifikasi atau dijadikan dalil hukum. Itu namanya istinbatul ahkam. Teorinya itu dengan ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad itu badlul wus'i, mengerahkan seluruh daya kemampuan, wawasan, baik wawasan zahir atau wawasan batin, kemudian menggunakan konsep ilmu usulul fiqh ya. Dan perbedaan pendapat itu ada asbabul ikhtilafnya, sebab-sebab yang melatar belakangi lahir atau timbulnya perbedaan pendapat. Paham? Ngaji kuliah ini. Awas, pemikiran dan konsentrasinya harus fokus. Sekarang Ustadz memberikan salah satu contoh yang diperselisihkan di kalangan ulama. Masailul fiqhiyah, ahadu min masailul fiqhiyah. Salah satu permasalahan yang diperdebatkan atau diperselisihkan di kalangan para ulama ahli fikih, di antaranya ya, hal hadhihi thaharatu syartun fi masil mushaf amla. Pertanyaannya begitu, hal hadhihi thaharatu syartun fi masil mushaf amla. Pertanyaannya, apakah thaharah bersuci atau berwudu menjadi syarat untuk menyentuh mushaf? Ngerti? Menyentuh mushaf dengan kata lain Al-Quran.
apakah mau menyentuh Quran, memegang Quran itu disyaratkan harus berwudu atau tidak? Nah, berarti kita menulis ikhtilaful a'immah fi ikhtilafi masil mushaf. Nah, ini judul atau tema yang kita bahas pada malam ini mengenai perbedaan para imam-imam, ya, ahli fikih mengenai masil mushaf. Masil mushaf. Pertanyaannya, hal hadhihi taharatu hal hadhihi taharatu syartun fi masil mushaf amla. Apakah bersuci itu menjadi syarat untuk menyentuh mushaf atau Al-Quran, amla atau tidak? Inilah yang diperselisihkan di kalangan ulama-ulama fikih. Nah, kalian mungkin ya pernah mendengar perbedaan pendapat memegang Quran wajib berwudu, ada yang mengatakan tidak wajib berwudu. Nah, nanti kita bahas. Sumber atau referensi yang dibaca pada malam ini kitab Bidayatul Mujtahid. Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Sebuah kitab dari karangan seorang ulama besar yang namanya Al-Imam Al-Qadhi Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid Al-Qurtubi Al-Andalus, yang dimasyhurkan dengan sebutan Imam Ibnu Rus. Imam Ibnu Rus. Kemudian kita baca ya perselisihan ini. Fadhahaba Malikun wa Abu Hanifah wasyafi'iyyu ila annaha syartun fi masil mushaf. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah juga Imam Syafi'i berpendapat ila annaha, bahwasanya toharoh wudu syartun menjadi syarat fi masil mushaf, dalam menyentuh mushaf. Tuh. Jadi Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa wudu itu menjadi syarat untuk menyentuh Quran.
Fahim dong? Enak. Jadi ini yang dikenal dengan ulamaul jumhur. Ulamaul jumhur, mayoritas ulama. Ini pendapat yang pertama. Kemudian wadhahaba ahlu zahiri ila annaha laisat bisyartin fidzalik. Ahlu zahir ya, ahlu zahir, madhab ahli zahir berpendapat ila annaha, bahwasanya toharoh wudu laisat bisyartin, bukanlah syarat fidzalika, terkait dengan masul mushaf, menyentuh mushaf. Jadi ulama-ulama ahli zahir berpendapat beda dengan ulama-ulama jumhur. Ulama ahli zahir berpendapat bahwa berwudu itu bukan merupakan syarat untuk menyentuh Quran. Jadi biasa saja punya wudu, tidak punya wudu, menurut ulama ahlu zahir boleh, bukan merupakan syarat, karena wudu bukan merupakan syarat. Jadi ada dua pendapat tuh. Kelompok ulama jumhur menyatakan wudu atau toharoh menjadi syarat untuk menyentuh mushaf. Ulama ahlu zahir berpendapat tidak menjadikan syarat untuk menyentuh Quran. Nah, sekarang ada sebab-sebab yang melatar belakangi adanya perbedaan pendapat tersebut. Wasababu fi ikhtilafihim taraddudu mafhumi qaulihi ta'ala. Sebab fi ikhtilafihim, pada perselisihan mereka, taraddud, terdapatnya suatu pemahaman mengenai firman Allah yang berbunyi la yamassuhu illal mutahharun. Baina ayyakunal mutahharuna hum banu adama wa baina ayyakunu humul malaikatu. Pertama, disebabkan terdapatnya suatu pemahaman. Apa pemahamannya? Pertama, dari ungkapan al-mutahharun lahir suatu pemahaman, tiga macam pemahaman. Tuh. Di sini al-mutahharun, sebahagian ahli tafsir mengartikan hum banu Adam. Mutahharun itu artinya banu Adam, anak cucu Adam, yakni manusia. Yang artinya begini, la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuh Quran illal mutahharun, kecuali anak cucu Adam yang suci. Tuh. Anak cucu Adam yang suci, mutahharun. Maksud anak cucu Adam yang suci di sini ya adalah orang-orang yang memiliki wudu. Pemahaman yang kedua, sebahagian ahli tafsir mengartikan kalimat al-mutahharun adalah kelompok malaikat. Tidak menyentuh Quran kecuali malaikat-malaikat yang suci.
malaikat-malaikat yang suci. Wa baina ayyakuna hadzal khabaru mafhumuhun nahyu. Dan pengertian di antara terdapat khobar yang dipahami sebagai larangan. Ngerti? Kalimat la yamassuhu illal mutahharun, jumlah kalimat dalam bahasa Jawa jumlah kalimat. Kalau bahasa Arab jumlatun mufidatun. Jumlah mufidah. Kalimat kan ada jumlah jamlah. Al jumlatu ya minal jari wal majruri fi mahalin nasbi maf'ulun umpama. Lagi jumlah antara fi'il dan fa'il fi mahalli raf'in mubtada'un. Jumlah antara umpama fi'il dan fa'il menempati posisi sebagai khobar. Nah, di sini ya kalimat la yamassuhu selain kalimat itu khobar, maknanya an-nahyu larangan. Maka dengan pemahaman ini ya sebahagian orang melarang menyentuh Quran tanpa berwudu karena kalimatnya kalimat khobar maknanya larangan. Lalu dilanjutkan wa baina ayakuna khabaron la nahyan. Dan pemahaman terdapat kedudukan menjadi khobar la nahyan, bukan larangan. Tuh. Yang tadi mah khobar maknanya larangan, ini mah hanya khobar la nahyan, bukan larangan. Waman fahima minhu, waman fahima minhul khabaro faqat wa fahima minal lafzil mutahharun al malaikatu qala innahu laisa fil ayati dalilun ala istirati hadhihi tahara fi masil mushaf. Orang yang memahami kalimat al-mutahharun sebagai khobar saja, la yamassuhu ilal mutahharun, itu kalimat khobar saja. Ini yang memahami sebagai kalimat berita saja, maka ia akan berpemahaman ya, innahu laisa fil ayati dalilun istirati hadhihi thahara fi masil mushaf. Ayat ini bukanlah suatu dalil yang menunjukkan menjadi syarat untuk menyentuh Quran dengan wudu. Bukan dalil syarat berwudu untuk menyentuh Quran. Kenapa? Alasannya karena ayat tersebut sebagai khobar saja, kalimat berita. Gimana kalimat beritanya? Karena ayat tersebut memberitakan tentang turunnya Al-Quran ketika Rasulullah dibantah dan dituduh sebagai pembuat wahyu ya, ayat Quran kegawean dewek, dituduh kegawean Nabi Muhammad. Nah, Allah nurunakan tanzilum mir rabbil alamin. Quran itu turun dari Tuhan yang menguasai alam, turun dari Allah. Tanzilum mir rabbil alamin. Kemudian ditegaskan tanzilum mir rabbil alamin, dan keberadaan Quran itu ada di Lauh Mahfuz.
Nah, Quran yang di Lauh Mahfuz tidak bisa dilihat dan disentuh-sentuh oleh makhluk yang kotor. Illal mutahharun, la yamassuhu illal mutahharun. Tiada yang dapat menyentuhnya Quran tuh yang di Lauh Mahfuz. Illal mutahharun, kecuali malaikat. Jadi sebuah informasi, berita tentang wahyu itu turun dari Allah, bukan dalil sebagai kewajiban atau syarat menyentuh Quran harus berwudu. Ini menurut satu pendapat. Baik, bagus sila. Kuat kah bikinnya? Kemudian pendapat yang lain, wa idza lam yakun hunalika dalilun la min kitabin wala min sunnatin sabitatin baqiyal amru alal bara'atil asliyah wa hiyal ibahah. Dan jika ayat di situ sebagai bukan dalil, ayat tersebut bukan sebuah dalil, la min kitabin, tidak terdapat dalam suatu kitab, maksudnya Al-Quran, dan tidak terdapat di dalam sunnah yang sahih sabitatin baqiyal amru, maka persoalan itu tetap kembali pada persoalan yang disebut al-bara'atul asliyah. Apa bara'atul asliyah? Alal bara'atil asliyati wahiyal ibahatu, yaitu kembali kepada persoalan bara'atul asliyah yang pada prinsipnya dibolehkan. Ngerti? Jika ayat itu diprediksi bukan dalil sebagai kewajiban dan tidak terdapat dalil dari sunnah, maka persoalan menyentuh Quran itu kembali kepada al-bara'atul asliyah yang pada prinsipnya permasalahan itu bebas, boleh-boleh saja. Kaifa paham tuh? Wa qad ihtajjal jumhuru li madhhabihim bi hadisi Umar bin Hazm. Umar bin Hazmin anna Nabi alaihi salatu wassalamu kataba la yamassul qur'ana illa tahirun. Ulama-ulama jumhur berdalil untuk menguatkan pendapatnya dengan hadis Amr bin Hazm annan nabiyya, bahwasanya Nabi kataba, bahwasanya Nabi SAW menulis sebuah surat, la yamassul qur'ana illa tahirun, tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Nah, jadi ulama jumhur yang berpendapat bahwa wudhu menjadi syarat untuk memegang Quran berdalil dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Hazm yang bunyinya Rasulullah menulis sebuah surat lalu dikirimkan pada seorang raja, bahwa dalam isi suratnya itu tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang bersih. Hadis inilah yang menjadi pegangan pendapat orang yang menjadikan syarat wudhu untuk menyentuh Quran.
wa ahadisu Amr ibn Hazmin ikhtalafan nasu fi wujubil amali biha li annaha musahhafatun. Hadis Amr bin Hazm, orang-orang ya ulama-ulama berbeda pendapat mengenai tanggapan terhadap hadis tadi. Hadis yang dijadikan argumentasi oleh ulama jumhur. Apa yang diperselisihkan? Bahwa ikhtalafan nasu, orang-orang berbeda pendapat mengenai mengamalkan hadis tersebut. Itu diperselisihkan. Kenapa? Karena li'annaha musahhafatun, karena hadis tersebut tergolong hadis musahhafah. Terus pertanyaannya, makna hadisul musahhafah? Apa arti hadis musahhafah itulah? Itu perlu diterangkan. Istilah salah satu hadis ada nama hadis musahhafah. Kan hadis itu kan ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Hadis dhaif dibagi lagi. Ada hadis maudhu, ada hadis mudallas, ada hadis mutawatir, ada hadis mungkar, ada hadis maklul, ada hadis mutqarib, ada hadis mutaharrif. Harus hafal. Ini apa, ngerti nggak hadis musahhafah? Hadis apa? Hadis surat. Hadis musahhafah itu ma waqa'atil mukhalafatu fi tahyirin nuqati wa fi suratihi wa baqiya suratuhu fil khatti. Artinya begini, hadis musahhafah itu adalah hadis yang bertentangan. Di dalam hadis tersebut ada pertentangan mengenai perubahan titik. Ada juga perubahan huruf. Ini mah perubahan titik. Seperti contoh begini, salah satu contoh hadis musahhafah mengenai puasa sunnah 6 Syawal. Hadisnya pernah dimusahhafah. Di musahhafah itu salah tuliskan artinya. Musahhafah ada sekitar 4 macam. Perubahan dalam matan hadis, perubahan dalam nama sanad, perubahan dalam kalimat. Contoh begini, dalam hadis puasa 6 Syawal, kalimatnya itu ya, summa atba'ahu sitan min syawalin. Kalimatnya sitan min syawalin. Ada yang rubah pernah hadisnya. Summa atba'ahu sayyi'an. Jadi ini namanya musahhafah. Berarti hadis musahhafah. Barang siap man shoma ramadhana summa atba'ahu sitan min syawalin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wong kang puasa hingga bulan Ramadan imanan waktu saban secara iman dan ikhlas, summa atba'ahu mangka kari-kari
ngintilaken, kemudian mengikut sertakan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka diampunilah dosanya, dosa-dosa yang pernah dilakukan dahulu. Kalimat sitan diganti dengan sayyi'an, itu namanya mushahafah fil matni, perubahan dalam matnul hadis, itu namanya mushahafah. Nah, bagaimana menyikapi hadis mushahafah? Apakah sahih, apakah dhaif? Tergantung penelitiannya. Jika hadis mushahafah tersebut memiliki hadis lain yang rawinya siqah, kokoh, ingatannya kuat, hafalannya teguh, waro'inya sungguh-sungguh, ya, waroknya sungguh-sungguh, menjaga dosa-dosanya betul-betul, nah maka hadis tersebut meskipun mushahafah bisa dijadikan dalil. Mushahafah terjadi itu sebab apa? Sebab orang yang menerima hadis bisa saja matanya terahum. Ngerti? Wong tua matanya wis klemer-klemer, ndeleng tulisan esin tah esek. Esot atau dot. Nanti ketika nulis di papan ebor tulisannya dot umpama, ditulisnya sok. Ini namanya terjadi mushahafah. Nah, hadis yang dijadikan dalil tadi itu ya, Amr bin Hazm ini hadisnya hadis mushahafah, tergantung penelitian ahli hadis. Kalau seorang peneliti ahli hadis menemukan bahwa hadis itu lemah, maka tidak bisa dijadikan dalil untuk wajibnya berwudu ketika mau menyentuh Quran. Kenapa? Karena hadisnya mushahafah, bertentangan, kekeliruan, adanya kekeliruan. Hadis mushahafah adalah pertentangan adanya kekeliruan di dalam hadis dengan adanya perubahan. Kalimatnya mah tetap nggak berubah, cuma nuktohnya, titiknya yang kesalahan. Tadi itu sitan menjadi sayyi'an, kan tulisannya sama, sin iya alif bengkok, sayyi'an. Sayyi'an, iyanya titiknya dipindah di atas, ya jadi sitan lah. Sayyi'an, sitan menjadi sayyi'an. Ada lagi hadis ya, murajim, nama orang ini namanya mushahafah terhadap nama orang. Murajim, nama aslinya umpama Muzahim, an Muzahim, diganti murajim, kan sama kan? Tulisannya sama, Muzahim dengan murajim, cuma titik yang pindah-pindah. Itu gara-gara mata. Dengan pendengaran, awas pendengaran. Pendengaran bisa salah, terjadi mempengaruhi hadis yang diriwayatkan. Itu ngambil hadis dari lembaran-lembaran atau sebuah kitab, yang mana mata seseorang terganggu sehingga menulis hadis ada kekeliruan titik, sehingga menyalahi riwayat yang paling sikoh. Apabila ditemukan seperti itu, namanya hadis mushahafah. Waduh, saya kuat gak ini? Masih banyak, sedikit lagi. Pada ngantuk.
gatel. Waro'aitu ibnal mafuzi yusahihuha idza rawat hasiqatu li'annaha kitabun nabiyyi alaihi salatu wassalam. Dan aku memandang Ibnul Mafuz mengesahkan, mensahihkan hadis tersebut idza rawat hasiqatu, apabila hadis tersebut diriwayatkan secara siqah, li'annaha, karena hadis itu menyebutkan tentang surat Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kadzalika ahadisu Amr bin Su'aibin an abihi an jaddihi. Seperti itu juga hadis Amr bin Su'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Wa ahlud dhahiri yuradunahuma, dan tapi ahli dhahir, kalangan ulama ahli dhahir menolak keduanya. Maksudnya hadis-hadis tadi yang menjadi dasar wajibnya wudu untuk menyentuh Quran ditolak oleh ulama ahli dhahir. Warokhosok Maliku, dan Imam Malik memberikan rukhsah lisibiani, untuk anak kecil, fimasil mushafi, dalam menyentuh Quran, ala ghairi tuhrin, tanpa berwudu, li'annahum ghairu mukallafina. Imam Malik memberikan pendapat. Jadi Imam Malik memberikan pendapatnya itu membolehkan untuk anak-anak kecil yang belum mukallaf. Jadi boleh menyentuh Quran, bawa Quran, mau ngaji lah sama ustaz, enggak wudu, tidak wudu lagi, bawa icik-icik melaku. Mus gede jadi masalah. Kalau sudah besar namanya mukallaf. Kalau anak kecil wairu mukallaf. Apa sih wairu mukallaf itu? Belum terkena beban hukum. Kalau sudah gede mukallaf, orang-orang yang sudah terbebani hukum. Nah, itulah pendapat masing-masing antara ulama jumhur dengan ulama ahli dhahir mengenai perbedaan pendapat tentang menjadi syarat atau tidak berwudu tersebut untuk menyentuh Quran. Tergantung penelitian kita dan kekuatan argumentasi masing-masing. Tuh, kita sudah belajar ilmu usul fikih, sudah belajar ilmu bahasa Arab, sudah belajar ilmu hadis, aturan untuk berijtihad, memilih pendapat mana yang paling kuat dalilnya, dan kita pegang pendapat ulama tersebut. Ustaz sudah berusaha menyampaikan pendapat masing-masing dari ulama-ulama madzhabul fiqhiyah, ulama-ulama madhab dalam fikih. Begitu. Paham tuh? Nah, kita simpulkan pendapatnya ya begini. Nah, jadi ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Ulama ul jumhur.
tanggal iya nak sejak tuh tinggalin astagfirullahaladzim. Mau ya, kalau kita menyimpulkan secara tabel skema ikhtilaful a'immah fi masil mushaf, pertanyaannya adalah apakah bersuci berwudu menjadi syarat dalam menyentuh Quran atau tidak. Ada dua pendapat ya, ada dua pendapat. Pertama, pendapat ulama jumhur menyatakan at-thaharatu syartun fi masil mushaf, berwudu itu menjadi syarat dalam menyentuh mushaf. Pendapat kedua, pendapat ulama dari ahli zahir. Ahli zahir itu ulama-ulama ya yang menjadikan suatu dalil dari sumber dohirnya saja, lahiriahnya saja, teks, lahiriah teks. Kemudian ia berpendapat laisa bisyartin fi masil mushaf, berwudu itu bukan syarat, tidak menjadi syarat untuk menyentuh mushaf. Asbabul ikhtilaf, sebab-sebab perselisihan, terdapat beberapa sebab. Yang pertama, terdapat mengenai firman Allah Ta'ala ya, la yamassuhu illal mutahharun. Dalilnya cuma satu, tapi karena beda paham ya, beda cara memahami, maka timbullah pemahaman yang berbeda. La yamassuhu illal mutahharun, ini ayat mengenai kalimat mutahharun yang menjadi masalah. Apa? Melahirkan beberapa pemahaman. Ada orang yang memahami artinya mutahharun itu mereka Bani Adam, anak cucu Adam manusia. Jika diartikan tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Ada juga yang mengartikan kalimat mutahharun artinya humul malaikat, tidak menyentuh Quran kecuali para malaikat. Kemudian sebab yang ketiga, kalimat ini sejumlah ini menjadi kalimat al-khobar. Al-khobaru bimakna nahyi. Khobar dengan arti larangan. Emang kalimatnya khobar. Kalau kalimatnya khobar, dari jumlah la yamassuhu ini jumlah antara fi'il dan fa'il menjadi khobar. Makna nahyunya apa? Ada kalimat la. La ini bisa bermakna larangan. La tadrib. Aja ngegebuk sih. La tadrib. La tadrib. Lam tadrib. La tadribu. La aja jangan. Nah, jumlah dari ini bisa menjadi khobar. Khobar dengan makna larangan, berarti dilarang. Kalau dimaknai larangan berarti menimbulkan pemahaman dilarang menyentuh Quran tanpa wudu. Ada yang memahami
khobar saja, al-khobaru faqat, tidak mengandung larangan. Kalimat berita doa memberitakan urusan Quran yang di langit, bukan Quran yang ada di dunia. Nah, orang yang memahami khobar saja, berpemahaman tidak apa-apa menyentuh Quran tanpa wudhu, karena wudhu tidak dijadikan syarat untuk menyentuh Quran. Menurut orang yang berpemahaman, kalimat ini sebagai kalimat informasi, berita. Yang ketiga disebabkan pertentangan hadis. Hadis tadi itu disebut hadis al-mushahhafah. Hadis yang mengalami kejadian kekeliruan dalam kalimat yang terdapat titik-titiknya. Kekeliruan. Hadis yang terdapat kekeliruan dalam kalimatnya. Sebagian menyatakan hadis yang mushahhafah mengalami kekeliruannya karena tulisan atau kekeliruan karena pandangan, karena pendengaran, maka itu bisa mempengaruhi kedudukan hadis, bisa berstatus mushahhafah yang dapat didoifkan oleh ulama ahli hadis. Ketika hadis sudah didoifkan, maka tidak ada dalil. Makanya terakhir Imam Ibnu Rus menyatakan, jika Quran itu bukan suatu dalil yang menunjukkan wajibnya bersuci untuk menyentuh Quran, dan hadis pun didoifkan, maka tidak ada dalil kewajiban untuk menyentuh Quran harus berwudu. Tidak ada kewajiban kalau semuanya ditolak, dalil-dalilnya ditolak. Kembali kepada al-aslu bara'atul asliyah, kembali kepada kebebasan pada asal mulanya. Apa? Al-bara'atul asliyah wahiyal ibahatu, yaitu boleh-boleh saja. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan, mau bertanya? Yocek, keluarin ininya. Jadi murid yang kritis, menyimak, menelaah. Kan ada maknul hadis, teksnya bagaimana, melahirkan pemahaman. Mau pilih yang mana? Silahkan loh, udah diterangin. Mau biasa-biasa saja, mau berwudu, ikut ulama ul jumhur, tidak berwudu, ikut ulama ahlu zahir. Semuanya memiliki dalil. Ya sudah, nanti off kan.